Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Diandra Ridho Artama, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak pergaulan bebas terhadap kelainan sistem reproduksi. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas harus dihindari karena dapat membahayakan kesehatan dan melewati batas norma atau peraturan yang ada. Macam-macam pergaulan bebas. 1. Narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, yakni zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang jika pemakaiannya berlebih dapat menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. 2. Merokok. Merokok ialah kebiasaan menghisap rokok. Hal ini berbahaya karena rokok merupakan salah satu bahan adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. 3. Seks bebas. Seks bebas ialah hubungan yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis, tanpa adanya ikatan perkawinan, yang dilakukan dengan terang-terangan tanpa rasa malu, sebab didorong oleh nafsu seks yang tidak terintegrasi, tidak matang, dan tidak wajar. 4. Clubbing atau dugem. Dugem ialah kegiatan berkumpul di klub malam, diskotek atau festival musik dengan tujuan sosialisasi, berjoget, minum minuman keras, dan ada kalanya menggunakan obat-obatan terlarang. 5. Tawuran. Tawuran ialah suatu peristiwa yang berupa tindakan kejahatan atau kekerasan fisik yang dilakukan antar kelompok pelajar. Hubungan dampak pergaulan bebas terhadap resiko kesehatan reproduksi. Dampak pergaulan bebas terhadap resiko kesehatan reproduksi yang dilakukan remaja diantaranya adalah penurunan fungsi hormon reproduksi, kehamilan tidak diinginkan atau KTD, depresi, infeksi menular seksual atau IMS, kehamilan remaja, aborsi, bahkan tindakan kriminal. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut yakni dampak dari seks bebas. Seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks. Dulu, kelompok penyakit ini disebut penyakit kelamin. Tetapi karena tidak hanya menyerang alat kelamin, maka disebut penyakit menular seksual atau PMS. Dan sekarang lebih terkenal dengan nama infeksi menular seksual. Karena sebagian besar infeksi ini ditularkan melalui hubungan seks baik vaginal, oral, maupun anal. Kelainan atau gangguan reproduksi yang akan dialami. Gangguan atau penyakit yang bisa ditularkan melalui seks bebas diantaranya 1. Chlamydia. Chlamydia adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Penyakit ini bisa menyerang baik pria maupun wanita melalui kontak seksual. Bakteri Chlamydia trachomatis dapat menginfeksi serviks atau leher rahim, anus, saluran kencing, mata, dan tenggorokan. 2. Gonore. Gonore atau kencing bernanah terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala gonore meliputi sakit saat buang air kecil, sering buang air kecil, keluarnya nanah pada ujung penis atau vagina, dan nyeri di bagian kelamin. 3. HIV atau AIDS. Penyakit ini terjadi akibat infeksi virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. HIV dapat ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah dengan cairan yang mengandung virus HIV. Cairan tersebut meliputi darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Jika tidak segera ditangani, HIV dapat berkembang menjadi suatu penyakit mematikan yang disebut AIDS. 4. Sifilis. Sifilis dikenal sebagai penyakit raja singa. Penyakit ini disebabkan bakteri Treponema pallidum dan memiliki masa penularan yang berkisar antara 10-90 hari. 5. Herpes simplex. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Herpes simplex dibagi menjadi dua tipe, yaitu herpes simplex tipe 1 dan 2. 6. Hepatitis B. Penyakit hepatitis B ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. Penyakit ini dapat ditularkan melalui air mani, darah, dan cairan vagina.
Teknologi yang berkaitan dengan proses diagnosis atau pengobatan dari gangguan sistem reproduksi. Tes yang dilakukan untuk mendiagnosis klamidia yaitu 1. Tes urin. Tes urin dilakukan dengan mengambil sampel urin, kemudian dianalisis di laboratorium. Jika memiliki penyakit klamidia, tes akan menunjukkan hasil positif. 2. Tes swab. Tes swab biasanya dilakukan pada pria dan wanita untuk mendeteksi penyakit kelamin. Pada wanita, tes ini dilakukan untuk mengambil sampel cairan dari serviks untuk dilihat keberadaan bakteri di dalamnya. Sementara pada pria, dokter biasanya akan mengambil sampel cairan dari ujung penis. 3. Antibiotik. Seperti azitromisin atau doxycycline, penderita klamidia perlu minum antibiotik selama 7 hari, atau cukup minum antibiotik dosis tunggal, sesuai anjuran dokter. Penderita klamidia tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari setelah pengobatan selesai. Tes yang dilakukan untuk mendiagnosis gonore yaitu 1. Pemeriksaan sampel cairan tubuh. Dokter akan memeriksa sampel cairan dari tubuh yang dicurigai terkena gonore untuk diperiksa di laboratorium. Misalnya cairan vagina, penis, dubur, lubang kencing, tenggorokan, atau cairan sendi. 2. Pemeriksaan darah. Tes darah dapat dilakukan untuk mengetahui apakah infeksi sudah menyebar ke dalam darah. 3. Tes sensitivitas antibiotik. Tes ini dilakukan bila antibiotik yang diberikan sudah tidak mempan dan ingin dicari antibiotik lain yang efektif mengobati gonore. Tes yang digunakan untuk mendiagnosis HIV atau AIDS yaitu tes antibodi, yakni jenis pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi HIV dalam darah. Tes antibodi terdiri dari 1. ELISA. Tes HIV yang umumnya digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi antibodi HIV. 2. IFA. Tes yang dilakukan dengan menggunakan pewarna fluorescence untuk mengidentifikasi keberadaan antibodi HIV. 3. Western blot. Tes yang dilakukan dengan menggunakan metode pemisahan protein antibodi yang diekstrak dari sel darah. 4. Tes PCR. Tes yang digunakan untuk mendeteksi RNA atau DNA HIV dalam darah. 5. Tes kombinasi antibodi antigen. Tes yang dilakukan untuk mendeteksi antigen HIV yang dikenal dengan P24 dan antibodi HIV1 dan HIV2. Tes yang digunakan untuk mendiagnosis sifilis yakni tes serologi. Dilakukan dengan memeriksa darah atau cairan cerebrospinal atau cairan otak dan tulang belakang. Tes serologi untuk sifilis terdiri dari 1. Tes non-treponema, terbagi ke dalam 2 jenis yaitu A. RPR, B. VDRL. 2. Tes treponema, macamnya antara lain A. FTA-ABS, B. TPPA, C. MHA-TP, D. IA. Tes yang digunakan untuk mendiagnosis herpes simplex yaitu 1. Kultur virus herpes simplex. Kultur virus herpes ditujukan untuk mendiagnosis adanya virus herpes. 2. Antibodi. Tes antibodi spesifik virus HSV1 dan HSV2. Tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit hepatitis B yaitu tes HBsAg. Tes yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendeteksi penyakit hepatitis B. Jika tes menunjukkan hasilnya positif, hal tersebut menandakan bahwa virus hepatitis B terdeteksi di dalam tubuh pasien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.